Ada khilaf, ada yang mengatakan si A yang lebih afdal. Kenapa? Waktu si A dan si B berjalan, ibarat sedang berjalan menuju surga. Si A berjalan, si B ternyata tersendat. Sedang maksiat, sebulan, 2 bulan maksiat, si A masih jalan terus. Waktu dia taubat sudah ketinggalan jauh, ya tidak? Benar atau tidak? Benar. Sekarang mengatakan tidak, yang lebih afdal si B. Kenapa? Waktu dia si A berjalan terus menuju surga, si B berjalan kemudian tersendat di tengah jalan, dia bermaksiat, kemudian dia kembali kepada Allah dan dia beribadah dengan ibadah yang tidak pernah dirasakan oleh si A. Itu benar-benar merendah di hadapan Allah, menangis, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa hina, takut luar biasa, yang semua ibadah hati tersebut membuat dia langsung loncat ke depan. Paham? Bukan berarti antum maksiat-maksiat saja, enggak ya? Jangan salah paham ya. Ini kita bicara tentang orang yang sesekali maksiat, seperti para anbiya, sesekali maksiat, orang-orang soleh sesekali maksiat. Allah takdirkan mereka bermaksiat agar mereka punya ibadah tersendiri yang luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memperinci. Ini dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kalau orang yang tadinya berdosa kemudian dia bertobat, dilihat apakah setelah dia bertobat lebih baik daripada sebelum dia berdosa, ataukah sama saja atau kurang kualitas imannya. Ada orang yang setelah bermaksiat kualitas imannya kurang. Dia tadinya semangat beribadah terus dia bermaksiat. Dia bertobat tapi kualitasnya sudah apa? Kurang. Karena sudah terkontaminasi hatinya dengan berbagai macam kemaksiatan. Sudah dia tinggalkan, tapi bekas-bekas masih ada, masih dia renungkan kemaksiatan tersebut, kualitas imannya berkurang. Berarti ini setelah dia bertobat tetap turun kualitasnya. Tapi ada orang setelah dia bertobat, maka imannya semakin tinggi, semakin takut kepada Allah, semakin takwa, semakin banyak berdoa, maka dia naik. Orang seperti itu berarti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, setelah dia berdosa dia malah semakin apa? Tinggi derajatnya. Dan contoh yang paling utama dalam hal ini adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, dia bersalah dan dia bertobat kembali kepada Allah lebih afdal daripada sebelum dia berdosa. Paham? Kata Allah, "Faghfarna lahu dzalik." Kami pun ampuni dia. Kesalahan cuma salah dalam berhukum. Kemudian kata Allah, kami pun ampuni dia. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Dan sungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami, zulfa, kedekatan kepada Allah, dan dia memiliki tempat kembali yang baik. Kata Allah, ya Daud, inna ja'alna khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami jadikan engkau memimpin di atas muka bumi. Fahkum bainan nas bil haq. Maka berhukumlah dengan kebenaran di antara manusia. Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Jangan kau ikuti hawa nafsumu, maka engkau akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yudhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka azab yang pedih, azab yang keras karena mereka melupakan hari perhitungan. Baik, ini di antara bagaimana bukti bahwasanya Nabi Daud adalah awwab, begitu bersalah langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan juga Nabi Daud alaihissalam, Allah sebutkan juga tentang kisah dia berhukum, Nabi Daud dan Sulaiman. Nabi Daud punya anak namanya siapa? Sulaiman. Dua-duanya orang-orang yang berilmu. Ya. Allah berikan ilmu, Allah jadikan mereka berdua seorang nabi. Setelah Nabi Daud meninggal, maka Nabi Sulaiman yang menjadi apa? Nabi. Tapi mereka sempat barengan, ya, sama-sama berilmu, sama-sama nabi. Ya, sang bapak nabi, sang anak juga apa? Nabi. Allah berfirman, wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Dan ingatlah kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi masalam di waktu keduanya memberi keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Jadi ada masalah, ya. Intinya ada seorang punya kambing-kambing, dia gembalakan di daerah kebun orang lain. Ternyata kambing-kambing tersebut masuk di kebun orang lain, dirusaklah kebun itu. Akhirnya mereka berdua datang kepada Nabi Daud alaihissalam. Kami ada masalah ini. Nabi Daud kan orang qadhi yang bijak. Allah berikan dia fasul khitab,
pemberi keputusan dalam persengketaan. Maka Nabi Daud mendengarkan permasalahan mereka berdua, kemudian Nabi Daud memutuskan, kalau begitu kambing-kambing yang merusak kebun tadi diberikan kepada pemilik kebun. Karena kerusakan yang dialami oleh pemilik kebun nilainya mirip dengan nilai kambing-kambing yang merusak. Ya udah, ganti rugi. Maka Nabi Daud berhukum dengan hukum apa? Ganti rugi, dan tidak salah. Maka kambing-kambing tadi yang merusak kebun diserahkan kepada pemilik kebun. Sudah selesai permasalahan. Ternyata Nabi Sulaiman punya keputusan yang lain. Anaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa fahamnaha Sulaiman." Kami berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Ilmu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa kullan ataina hukman wa ilma." Dan kami telah memberikan kepada masing-masing Daud dan Sulaiman hukum dan ilmu. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Tetapi yang lebih benar adalah Nabi Sulaiman. Keputusan yang diputuskan oleh Nabi Daud itu sudah benar. Tapi ada keputusan yang lebih baik, yang tidak sama sekali yang benar-benar disenangi oleh kedua belah pihak. Apa keputusan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman mengatakan, ini yang kambing, ya, diserahkan kepada pemilik kebun. Pemilik kebun bisa manfaatkan, ambil susunya dan dirawat oleh mereka. Kebun disuruh rawat oleh pemilik kambing. Jadi tukar. Pemilik kambing dipegang oleh kambing-kambing diambil oleh pemilik kebun. Kebun dipegang oleh pemilik apa? Kambing. Diperbaiki sampai selesai, baru kembalikan lagi. Ini juga hukum yang adil, tetapi kata Allah lebih benar keputusan siapa? Nabi Sulaiman. Karena keputusan pertama kambing hilang, selesai. Itu tidak salah, tetapi ini yang lebih tepat menyenangkan dua belah pihak. Paham? Akhirnya Allah mengatakan fafahamnaha Sulaiman. Ini dalil bahwasanya bisa jadi anak lebih pintar daripada bapak. Apalagi zaman sekarang bisa jadi bapaknya bahlul. Hanya pintar. Ini dua-duanya hebat, tetapi keputusan anak lebih hebat daripada keputusan bapaknya. Ini berarti tidak mesti selalu senior selalu benar. Bisa jadi junior terkadang apa? Benar, ya. Seperti dikatakan memang laut lebih hebat daripada sungai, tetapi ada perkara yang di sungai yang tidak ada di laut. Paham? Secara umum laut lebih hebat daripada apa? Sungai, tetapi ada perkara-perkara di sungai yang tidak dimiliki oleh apa? Laut. Di antaranya udang sungai. Lebih enak daripada udang laut. Baik. Di antara juga pernah terjadi permasalahan ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Sama Daud, Nabi Sulaiman sama-sama menyelesaikan satu permasalahan, dan Nabi Sulaiman lebih benar. Saya bacakan hadisnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma, ja'a dhi'bu fa dhahaba bi ibni ihdahuma, fa qalat li sahibatiha inna ma dhahaba bi ibnik, wa qalat al-ukhra inna ma dhahaba bi ibnik, fatahakamata ila Daud alaihi salam, fa qada bihi lil kubra." Jadi ada dua orang wanita, ya. Yang satu muda, yang satu lebih tua, dua-duanya bawa anak. Dua-dua bawa anak. Kemudian entah apa yang terjadi, mungkin mereka letakkan anaknya, mungkin bekerja, tiba-tiba ada serigala makan salah satu anak dari dua anak tersebut. Akhirnya anak yang masih hidup diambil oleh yang lebih tua. Si yang muda merebut, itu anak saya. Kata yang tua, anakmu yang dimakan sama serigala. Yang muda mengatakan, anakmu yang dimakan oleh serigala. Mereka akhirnya mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud tidak tahu ilmu gaib kalau tidak dikasih tahu oleh Allah. Kalau tahu Nabi Daud, ente salah yang makan. Nabi Daud tidak tahu ilmu apa? Gaib. Para anbiya tidak tahu ilmu gaib. Ini sudah dalil terlalu banyak, ya. Terlalu banyak dalil seperti ini. Contohnya Nabi Sulaiman yang pasukannya jin-jin saja tidak tahu ilmu gaib. Ternyata ada kerajaan Ratu Balqis, dia tidak tahu. Yang kasih tahu siapa? Burung hudhud. Intinya, maka akhirnya mereka mengadu kepada Nabi Daud. Nabi Daud berhukum dengan zahir. Dia tidak tahu perkara gaib. Dia melihat yang perempuan lebih tua sedang gendong sang anak. Yang muda menuntut, itu anak saya. Dan berdasarkan kaidah, asalnya anak berada di pegangan apa? Ibunya. Asalnya demikian. Maka akhirnya Nabi Daud berhukum bahwasanya itu anak milik apa? Ibu yang tua tadi, yang memegang anaknya. Kemudian fa kharaja ta'ala Sulaiman. Akhirnya mereka berdua melapor kepada Nabi Sulaiman.